Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnian Dini Dara Afifah, NRP 20352111051 dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan menjelaskan tentang AKU dan SRK saya selama saya berkuliah di Institut Teknologi 10 November, tepatnya di Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Program Studi Teknologi Rekayasa Pengelolaan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil atau D4 Teknik Sipil. AKU merupakan ambisi, kenyataan, dan usaha, sedangkan SRK merupakan sasaran, resiko, dan konsekuensi. Berikut ini adalah ambisi saya selama berkuliah di Institut Teknologi 10 November. Yang pertama ada lulus dengan IPK cum laude. Yang kedua, menjadi mahasiswa yang aktif di kelas, kepanitiaan, dan organisasi. Yang ketiga, magang di instansi yang diinginkan. Yang keempat, lolos BIMNAS. Yang kelima, menjadi mahasiswa berprestasi. Dan yang keenam, menguasai cabang ilmu teknik sipil struktur bangunan. Nah, selanjutnya ada breakdown ambisi menjadi sasaran. Di tahun pertama ada IP 3,5 ke atas, mendapat nilai minimal B di setiap mata kuliah, tidak ada mata kuliah yang mengulang, memiliki circle pertemanan yang positif, mendapat nilai yang baik di UKM dan pelatihan-pelatihan. Lalu di tahun kedua ada IP lebih dari 3,5, menjadi staf di UKM penalaran, lolos seleksi kepanitiaan di ITS, mendapat nilai minimal AB di setiap mata kuliah, ikut volunteer. Selanjutnya di tahun ketiga ada IP lebih dari 3,5, lolos beasiswa, juara BIMNAS, juara lomba karya tulis ilmiah atau esai, juara lomba poster, puisi, cerpen, dan lain-lain, mencicil bahan tugas akhir, dan jadi staf di organisasi. Selanjutnya di tahun keempat ada IPK lebih dari 3,5, proses mengerjakan tugas akhir tepat waktu, magang di instansi impian, lulus tepat waktu, mendapat tawaran beasiswa S2, dan mendapat tawaran pekerjaan. Selanjutnya ada analisis kenyataan. Yang pertama ada strengths, yaitu mudah memahami materi, cukup aktif, tertarik dengan hal baru, dan disiplin. Kemudian ada weaknesses. Di bagian weaknesses ini saya ada mudah bosan, pemalas, kurang percaya diri, dan belum pernah ikut LKTI, esai, cerpen, ataupun puisi. Selanjutnya ada opportunities. Ada punya teman dan keluarga yang selalu support, banyak oprek kepanitiaan, organisasi, dan kegiatan lain, banyak pilihan lomba yang bisa diikuti, dan banyak tawaran beasiswa. Terakhir ada threats, yaitu banyak kegiatan yang jadwalnya bertabrakan, banyak tugas, laporan, praktikum, dan kegiatan lain. Dan teman lain punya kemampuan yang lebih. Nah, selanjutnya ada usaha saya dalam mencapai target, yaitu selalu mencatat materi, rajin belajar, memanfaatkan dengan baik fasilitas di UKM penalaran, lebih mendalami bidang keahlian struktur bangunan, mengikuti lomba PKM, LKTI, esai, dan lain-lain, mengikuti pelatihan-pelatihan, meningkatkan skill baru, misalnya bahasa asing atau aplikasi lain yang berhubungan dengan bidang keahlian struktur bangunan, dan mendaftar kepanitiaan serta organisasi seperti HMDS, BEM ITS, Gerigi ITS, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis risiko. Yang pertama, jam tidur berantakan. Kedua, kondisi kesehatan menurun. Ketiga, jam istirahat berkurang. Keempat, tidak punya waktu untuk liburan. Kelima, tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Keenam, burnout. Ketujuh, tidak mendapat nilai yang memuaskan. Kedelapan, tidak lolos BIMNAS. Kesembilan, tidak lolos seleksi oprek dan beasiswa. Kesepuluh, jadwal semakin padat. Nah, ini adalah antisipasi saya terhadap risiko. Yang pertama, memanajemen waktu dengan baik. Selanjutnya, berusaha untuk punya waktu self-healing. Lalu ada selalu ingat tujuan dan target kita. Kemudian menjaga kesehatan,
lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, dan menerapkan prinsip self-reward. Berikut ini adalah konsekuensi saya jika berhasil. Yang pertama ada, saya bisa lulus dengan IPK cum laude, bisa magang di instansi impian, bisa mendapatkan beasiswa, bisa menjadi staf di UKM Penalaran, bisa menjadi staf di organisasi seperti HMDS, BMFV, BMITS, dan lain-lain. Lalu bisa ikut kepanitiaan, bisa menjuarai perlombaan, misalnya lomba LKTI, kemudian bisa lolos PIMNAS, bisa lulus tepat waktu, dan bisa bekerja di BUMN. Berikut ini adalah konsekuensi jika saya gagal. Yang pertama, saya gagal lulus dengan IPK cum laude, tidak bisa magang di instansi impian, tidak bisa mendapatkan beasiswa, tidak bisa menjadi staf di UKM Penalaran, tidak bisa menjadi staf di organisasi, tidak bisa ikut kepanitiaan, tidak bisa menjuarai perlombaan, tidak bisa lolos PIMNAS, tidak bisa lulus tepat waktu, tidak bisa bekerja di BUMN. Kemudian saya akan mengevaluasi diri, mencoba di kesempatan yang lain, dan berusaha lebih keras lagi. Sekian AKU dan SRK saya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.